Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Minggu tanggal 12 April kita akan merayakan ibadah Paskah secara online. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi biarlah tidak mengurangi sukacita dan semangat kita beribadah. Selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan satu pujian. Kemenangan terjadi di tempat ini. Syukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Ku menyembah-Mu Yesus, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Puji Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Katakan sekali dengan penuh percaya, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bersama angkat pujian, ku yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi
Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kemenangan-Mu Yesus. Kemenangan-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami, Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya Yesus. Saya mendengar dengan hormat Bapak Gembala. Berdoa membuka ibadah kita serta hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, sehingga pada pagi ini kami umat-umat-Mu boleh beribadah di dalam ibadah perayaan Paskah. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, di mana kami merayakan pada pagi ini kebangkitan-Mu. Dan biarlah ini berdampak di dalam setiap kehidupan kami untuk semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan beracara di dalam ibadah pada pagi ini. Bila roh sukacita-Mu, kuasa Roh Kudus bekerja melawat kami. Dan kami percaya kuasa-Mu menjamah kami, melawat kami semua, mendewasakan kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah pada pagi ini dari awal hingga selesainya dalam pimpinan kuasa-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya ada di rumah. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau katakan rayakan, Yesus rayakan, karena Dia sudah bangkit buat kita saat ini. Kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Kalau berkenan saudara bisa bangkit berdiri. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita saat ini. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, amin, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, Dia bangkit, Dia bangkit,
Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, amin, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan, dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Saudara merayakan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Saat ini kita bersama sudah dibangkitkan Tuhan. Kita sudah ditebus Tuhan, kita berikan kemenangan oleh Tuhan. Dan saat ini kita mau percaya bahwa Allah bangkit buat kita semua. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Saudara Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersama tepuk tangan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita menyambut kemenangan Tuhan yang Tuhan berikan dalam usaha kehidupan kita saat ini. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Dan kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Katakan hey, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit bersama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. 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 Haleluya. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan yang kita terima bersama-sama. Yang sudah bangkit buat kita saat ini. Yang sudah membuang jauh-jauh setiap dosa kita saat ini. Betapa besar kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Betapa sungguh luar biasanya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita saat ini. Sejauh timur dari barat, apa yang sudah membuang dosa kami saat ini.
Haleluya Yesus, terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan sungguh-sungguh sejauh timur, Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan dengan penuh percaya, betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak
yang hancur. Bulan ini kami serahkan kepada Bapak Gembala. Segala pujian, hormat, dan ucapan syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang menyelamatkan kehidupan kami semua. Bapa di dalam surga, kiranya setiap pujian kami boleh naik di hadapan Kau. Tiba waktunya buat kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan mempersiapkan hati kami dan bimbing kami untuk bisa memahami akan firman-Mu. Berikan hikmat dan budi buat hamba-Mu untuk bisa menyalurkan berkat firman-Mu ini. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, menguasai kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada pagi ini kita bisa berjumpa lagi walaupun secara online. Tapi mari tidak mengurangi rasa syukur kita bahwa pada pagi ini kita boleh merayakan Paskah, di mana pada hari ini berapa ribu tahun yang lalu Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari kematian, yang itu membuktikan bahwa perkataan daripada Tuhan Yesus itu terbukti, yang menjanjikan keselamatan buat kita. Dan pada pagi ini kita akan belajar bukan tentang Tuhan Yesus bangkitnya, tetapi ada satu pribadi yang punya andil yang sangat besar bagaimana mewujudkan Paskah di dalam perjanjian baru, walaupun dia tidak terlalu terekspos. Tapi dituliskan di dalam 4 Injil, di Matius, Markus, Lukas, Yahya, namanya tertulis walaupun cuma hanya berapa ayat saja. Tapi nama ini tidak banyak dikenal, walaupun dia sebenarnya orang yang terkenal. Dia punya pengorbanan yang begitu luar biasa dan tidak banyak yang mengenal dia. Tidak dituliskan dia bahwa dia murid seperti 12 murid yang lainnya, karena kalau kita perhatikan di dalam Alkitab banyak murid Tuhan Yesus, baik yang 12 murid yang memang dipanggil secara khusus, ada juga 70 murid bahkan yang lain-lain. Tetapi ini adalah seorang murid yang tidak terlalu nampak, tapi dia mengakui bahwa dia adalah murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Siapakah dia? Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal 19 ayat 38. Dikatakan bahwa sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Kita memperhatikan bahwa Yusuf Arimatea ini adalah murid yang tidak terekspos karena dia adalah seorang anggota majelis tinggi, atau boleh dikatakan dia anggotanya Sanhedrin kalau di dalam adat atau kebiasaan daripada masyarakat Yahudi, bahwa Yusuf dari Arimatea ini dia seorang yang punya posisi penting karena dia dikatakan, tetapi dia tidak menjadi murid yang secara langsung yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama perjalanan 3 tahun dalam pelayanannya. Tidak pernah dituliskan, dia tidak pernah bergabung, tetapi dia melihat bagaimana bahwa Yesus itu adalah Allah yang dia tunggu-tunggu, atau Mesias yang dia tunggu-tunggu. Dan kalau kita belajar bahwa Yusuf ini
Kenapa dia tidak berani memunculkan diri? Karena pertama dikatakan firman Tuhan di Yohanes pasal 19 ayat 38 bahwa dia sebenarnya memiliki ketakutan karena dia harus berhadapan dengan bangsanya sendiri, walaupun Tuhan Yesus juga mengambil wujud manusia dengan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Dan di sini kita katakan bahwa dia takut, tetapi dia menunjukkan bahwa dia adalah murid daripada Tuhan Yesus yang sembunyi-sembunyi. Itu yang pertama, yang patut kita ketahui tentang Yusuf. Yusuf dari Arimatea. Siapa dia? Yusuf adalah Yusuf yang murid sebagai murid yang tersembunyi atau suka bersembunyi-sembunyi karena dia tidak mau memunculkan dirinya. Yang kedua, dia memiliki kedudukan tinggi di dalam Markus pasal 15. Markus 15 ayat 43 dikatakan, karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dia adalah orang yang punya jabatan tinggi, dia punya pengaruh. Bahkan di Matius juga dituliskan bahwa dia adalah orang yang kaya. Dari Yusuf Arimatea ini, dia memiliki banyak hal. Dia kaya, dia memiliki jabatan yang tinggi, dia punya pengaruh di dalam bangsanya. Tetapi dia mau menjadi murid Yesus, walaupun tidak terekspos. Dia hanya terekspos ketika Yesus sudah mati. Bapak Ibu Saudara boleh melihat di dalam seluruh Injil, Matius, Markus, Lukas, di sana hanya dituliskan dia pada waktu Yesus mati baru dia bisa muncul. Yusuf kalau kita membaca, dia tidak setuju bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana Yesus dihukum. Dia sangat tidak setuju. Tapi karena dia hanya seorang diri, maka dia tidak berani untuk melakukannya. Tapi dia betul-betul tidak setuju. Dan kita bisa perhatikan pada pagi ini bahwa ada pengorbanan yang sangat besar. Apa pengorbanan daripada Yusuf dari Arimatea ini? Kalau Bapak Ibu boleh mencari dalam Injil bahwa pertama bahwa dia yang meminta izin kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus. Yang lain tidak berani. Yusuf yang meminta izin kepada Pontius Pilatus supaya Yusuf menurunkan mayat itu, kemudian merawat mayat itu. Kalau kita bisa lihat bahwa jenazah pun juga butuh dirawat. Kalau di Timur Tengah sana ya pakai macam-macam, pakai ada rempah-rempah, ada minyak, macam-macam, kemudian dikafani. Kalau dimandikan mungkin tidak, tetapi kalau diberikan rempah-rempah, diberikan minyak wangi, itu iya. Dan itu yang mengerjakan Yusuf Arimatea ini, atau Yusuf dari Arimatea. Murid-murid lain tidak ada yang mendekat, tidak ada yang... Bapak Ibu Saudara percaya kalau di dalam Alkitab ini tidak ada dituliskan bahwa murid-murid Yesus itu berani mendekat. Yusuf dari Arimatea ini, walaupun dia bukan yang tadi sudah saya katakan bahwa dia adalah murid yang betul-betul langsung, tapi dia meyakini bahwa Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Dia yang menantikan juru selamat itu. Kenapa? Dia tidak menonjol, tetapi dia menunjukkan perhatiannya begitu luar biasa. Murid-murid Yesus tidak ada satupun. Kalau Bapak Ibu selidiki semuanya, tidak ada. Dia mengorbankan banyak hal. Dia memberanikan diri datang ke Pontius Pilatus. Dia memberanikan diri untuk menurunkan. Dia mau berjuang untuk merawat daripada jenazah daripada Yesus. Kemudian dia menguburkan. Dia memberikan kuburnya yang digali secara langsung, milik dia sendiri. Ya yang itu kalau kita membaca ada semuanya, tidak saya sebutkan satu persatu, nanti terlalu banyak ayatnya. Tapi di situ kita bisa perhatikan banyak yang dikerjakan, banyak yang dikorbankan oleh Yusuf ini.
Apakah dia tidak punya resiko? Pasti punya. Dia sudah berani minta ke Pilatus, dia menurunkan mayat Yesus, kemudian dia membeli kemudian memberikan kain lenan sebagai kain kafan, dia menyediakan kubur batu yang masih baru yang belum pernah dipakai orang, dan itu pasti sangat mahal. Kemudian dia juga yang melaksanakan pemakaman itu, dan kemudian ditutup dengan batu yang besar. Itu Yusuf, bukan murid-murid Yesus yang lain, Simon Petrus, Yakobus, dan lain-lain, Thomas, atau tidak disebutkan, tidak ada satupun murid. Bahkan ibu Yesus pun tidak mengikuti di dalam pemakaman itu. Tapi hanya Yusuf dari Arimatea. Dia seorang anggota mahkamah tinggi atau anggota Sanhedrin, tetapi dia berani untuk melakukan itu. Kira-kira pengorbanannya paling besar apa yang dia korbankan? Dia bisa dianggap pengkhianat. Karena pada waktu itu seluruh mahkamah tinggi daripada orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus itu adalah penyesat. Tetapi kita bisa perhatikan, Yusuf walaupun harus dengan sembunyi-sembunyi, dia melakukan tindakan yang luar biasa. Kita bisa membayangkan kira-kira nanti setelah semuanya diketahui oleh orang-orang Yahudi, kira-kira apa yang terjadi. Uang dia korbankan, karena dia harus membeli ini, membeli itu, mempersiapkan makam. Dia juga memberikan rempah-rempah, dia mempersiapkan kain lenan, mengorbankan itu. Tetapi itu tidak menjadi terlalu besar. Pengorbanan daripada Yusuf, daripada Arimatea ini, itu dia berkorban yang paling besar. Bagaimana kedudukannya bisa hilang, dia bisa dikucilkan, dia bisa dianggap pengkhianat. Mengiring Yesus itu, waduh, memang butuh pengorbanan yang luar biasa besar. Pada pagi ini kita ditantang oleh firman Tuhan. Apakah kita bisa belajar berkorban seperti apa yang Tuhan Yesus kerjakan, ataupun seperti Yusuf dari Arimatea ini? Tidak peduli siapa kita, tapi mari kita belajar tentang pengorbanannya. Kalau Yesus mati berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyatukan kita dengan Allah di surga. Karena tanpa pengorbanan Yesus mati di kayu salib, jangan harap kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Itu sesuatu yang mustahil. Sebaik apapun juga kita, tidak akan mungkin kita bisa untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga. Karena Yesus, maka kita diselamatkan. Tapi ya itu tadi, pengorbanan. Pengorbanan menuju ke dalam kemuliaan. Yesus mati berkorban di kayu salib dengan tubuh yang hancur seperti itu, karena dicambuk ia harus mengalami penyalipan, darahnya sampai seperti itu. Tetapi ketika dia bangkit di dalam tubuh kemuliaan, itulah tubuh yang akan kita dapatkan nanti, kalau kita betul-betul menerima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa pengorbanan, kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, banyak pengorbanan di dalam kehidupan kita. Kita harus siap sedia untuk mengalami aniaya. Kita harus banyak mengalami penderitaan. Kita harus banyak untuk bisa melakukan yang terbaik. Kita harus banyak untuk melakukan firman Tuhan. Karena ajaran pada Tuhan Yesus semuanya bertolak belakang daripada ajaran manusia. Kalau kita tidak menunjukkan betul-betul rela berkorban, taat, rendah hati seperti Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan Bapa di surga. Kalau boleh ya Bapa, semuanya ini lalu. Tapi kalau tidak, biarlah kehendak Bapa di surga yang jadi. Itulah pengorbanan. Ketika Yesus sudah menerima itu, dia siap mati di kayu salib, harus rela dikubur, dan pada akhirnya bangkit sesuai dengan firman Tuhan.
Kita tidak bisa meniru seperti Tuhan Yesus. Tapi paling tidak kita bisa belajar seperti Yusuf dari Arimatea ini. Dia tidak banyak diomongkan, tidak banyak dituliskan. Tetapi dengan apa yang dia lakukan, namanya tercatat terus di dalam Alkitab ini. Di mana firman Tuhan dibentangkan, Injil disampaikan, di situ nama Yusuf pun akan dikenal oleh orang banyak. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, belajarlah seperti Yusuf juga. Kalau Yesus pasti dia Tuhan kita, pasti kita akan tiru. Tetapi apakah mungkin kita seperti itu? Tidak mungkin. Tapi kalau kita mungkin belajar seperti Yusuf, dia berani berkorban. Dia punya andil dalam perayaan Paskah. Kalau di waktu yang lalu kita sama-sama belajar untuk janji iman tentang korban Paskah, kita bisa mengerjakan, puji Tuhan. Dan saat ini pun kita juga belajar dengan kondisi negara kita, yang banyak juga orang-orang yang mungkin mengalami kekurangan. Dan kalau memang kita digerakkan di dalam hati kita, percayalah ketika kita mau berkorban, kita tidak akan kehilangan upahnya. Mari kita belajar bahwa setiap pengorbanan kita itu tidak akan pernah hilang upahnya di hadapan Tuhan. Biarlah semangat Paskah ini menjadikan diri kita lebih baik. Kalau pada pagi ini kita ditantang, apa yang berani kita korbankan untuk Tuhan? Apa yang kita bisa korbankan untuk sesama kita? Apa yang bisa kita korbankan untuk keluarga kita? Ini tantangan buat kita. Yusuf hatinya digerakkan untuk berkorban. Ya, kalau kita melihat mungkin di sejarah gereja ataupun juga tradisi gereja, bahwa Yusuf ini pada akhirnya dia ditangkap. Yusuf ditangkap, kemudian harus masuk pengadilan, tetapi juga akhirnya dia dilepaskan. Akhirnya juga seperti murid-murid yang lain mengabarkan Injil itu, walaupun dia tidak tertulis namanya secara komplit, secara jelas. Tetapi ingat bahwa setiap orang yang ambil bagian di dalam pasca perjanjian baru, di dalam penyaliban Yesus, itu semuanya memiliki upahnya. Simon dari Kirene, dia punya anak-anaknya berhasil, ada yang jadi penginjil, ada juga jadi pengusaha. Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak, tetapi Anda bisa cari di dalam Alkitab itu. Rufus itu salah satu anak daripada Simon dari Kirene itu, atau disebut Niger itu. Dianggap mungkin orangnya hitam, tapi dia anaknya diberkati Tuhan. Satu jadi pengusaha, satu jadi penginjil, itu kerjasama yang luar biasa. Kenapa? Mau ambil bagian. Pada pagi ini kita ditantang Tuhan, ambillah bagian, berkorban, walaupun mungkin tidak terlalu banyak. Kalau kita memiliki tetangga yang kurang mampu atau banyak kebutuhan, dan hati kita digerakkan oleh Tuhan, ini semangat Paskah, ini semangat Paskah, kerjakan itu. Maka percayalah, kita tidak kehilangan upah kita. Dan berarti kita mengerjakan bagian kita. Sebagai pengikut Kristus, sebagai pengiring Kristus, kita harus bisa juga berkorban. Seperti Yesus menyelamatkan manusia seluruh muka bumi ini. Kita mengambil bagian skup yang kecil. Kita mau berkorban, kita bisa berbagi, kita berdampak buat orang lain. Berkorban awalnya kelihatan merugikan, mengambil bagian hak kita. Tapi percayalah, di situ kita akan mendapatkan upahnya. Yusuf dari Arimatea ini, dia mendapatkan, tertulis di dalam Alkitab ini, upahnya besar di surga. Saya rindu juga bahwa kita semuanya, kita pun juga mendapatkan upah yang besar di surga. Mari tunjukkan kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Yesus mau mati berkorban untuk kita, mari kita juga sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, mari kita tunjukkan juga bahwa kita juga mau berkorban buat orang lain, buat sesama, atau paling tidak untuk keluarga kita, supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus sejati. Karena dengan demikian
tanpa kita bisa menunjukkan pengorbanan, maka kita tidak bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini menjadi berkat buat kita, menjadi kekuatan kita untuk semakin melakukan firman Tuhan. Kita bisa menjadi saksi buat Kristus. Dunia tidak bisa melihat Yesus, tetapi dunia bisa melihat kita. Biarlah kita menjadi berkat buat orang lain. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Dan kita akan menyanyikan satu pujian untuk menutup firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan menyanyikan satu pujian, Ku Tetap Cinta. Setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah firman-Mu tetap bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh lebih memaknai arti Paskah yang Tuhan sudah kerjakan di waktu yang lalu. Tapi biarlah pada pagi ini kami pun juga mau ya Tuhan, biarlah Paskah itu tinggal di dalam kehidupan kami. Kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami untuk menjadi saluran berkat buat orang lain, buat keluarga kami, buat bangsa kami, buat kota kami. Mari ya Tuhan, dan berikan kami kekuatan untuk melakukan. Karena kami tahu bahwa pengorbanan itu pasti akan cukup berat buat kami. Tapi kalau Engkau yang menginginkan ya Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya. Terima kasih untuk firman-Mu.
biarlah senantiasa terpatri di dalam setiap hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam sepanjang ibadah ini. Dan biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Engkau dan boleh menguatkan kami. Mari ya Tuhan, tetap berkarya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih pada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan pada Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah Paskah pada pagi ini, dan saya percaya bahwa berkat Paskah boleh ada di tengah-tengah kita, dan saya ucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.